balik lagi sama aku, Mary. Hari ini sesuai judul, aku mau sharing sama kalian. Ada beberapa bahasa yang katanya sih susah untuk dipelajari. Gini ya, walaupun susah, tapi di dunia ini itu nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Sesusah apapun itu, kita pasti akan bisa kalau kita mau belajar. Jadi kayak gitu. Nah, langsung aja check it out. Nomor 1, bahasa yang paling susah di dunia itu dinobatkan sebagai bahasa Mandarin. Ya emang susah sih, aku juga sempet belajar bahasa Mandarin itu 4 tahun. Tapi otodidak kayak gitu, jadi aku belajarnya pakai aplikasi. Jadi bahasa Mandarin itu kayak ada nada pengucapan yang berbeda, itu yang membuat sulit. Ada nada tinggi, rendah, terus kayak datar, terus kayak pendek kayak gitulah, itu yang buat sulit. Terus kayak penulisannya itu juga sulit, kalau kita salah nulis satu thread itu aja itu juga nanti akan beda kalimat. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu gitu yang bikin panjang banget deh untuk belajar bahasa Mandarin. Tapi aku ada satu aplikasi buat untuk kalian pemula-pemula yang pengen banget buat belajar Mandarin. Aku punya aplikasi itu yang namanya itu Hello Chinese. Kalian bisa download di Play Store untuk aplikasi dan itu emang mudah banget. Nanti kita diajarin mulai dasar sampai nanti yang susah gitulah. Aku juga bingung, aku juga masih belum bisa sampai sekarang. Terus yang kedua, bahasa Jerman. Nah, di sini aku juga pernah belajar bahasa Jerman dulu banget waktu SMA. Itu susah dan aku nggak nyambung. Aku ngerasa kayak nggak sekolah aja sampai sekarang buat belajar bahasa Jerman itu, karena emang nggak nyambung. Aku cuma mungkin angka 1 sampai 10 aja sekarang udah lupa beneran. Ingetnya itu aja, artinya aku. Dia itu emang susah banget bahasa Jerman itu. Soalnya di sini itu untuk infleksi kata benda, bahasa ini itu memiliki 4 kasus yang berbeda dan 3 kata untuk 3 jenis kelamin yang berbeda kayak gitu-gitulah. Jadi coba aja kalian itu baca artikel tentang bahasa Jerman atau aplikasi atau apalah tentang bahasa Jerman. Kalau menurut aku sih itu memang susah. Yang ketiga itu dinobatkan sebagai yang paling sulit itu adalah bahasa Arab. Kebetulan kalau bahasa Arab, kalau aku sendiri sih, aku kalau nulis itu lumayan lah. Tapi untuk beberapa orang memang mereka itu banyak yang mengeluhkan kalau belajar bahasa Arab itu susah, karena nulisnya biasanya kan kita dari kiri ke kanan, itu dari kanan ke kiri. Nah, for your information, bahasa Arab itu punya aksara sebanyak 28, punya huruf sebanyak 28 seperti alif, ba, ta, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau menghafal, kita akan lebih mudah kok untuk belajar bahasa Arab ini. Nah, bahasa Arab itu pun tergolong susah karena dia itu punya intonasi yang berbeda, kayak ada baca huruf panjang, pendek, nah kayak gitu-gitu. Jadi memang susah, ada yang harus diayun pengucapannya, seperti itulah. Jadi wajar sih memang susah kok. Formation juga ini ada nih, bahasa Arab itu diucapkan lebih dari 20 negara. Wah, keren. Sip. Tapi seperti kita ya orang Indonesia, setiap negara itu punya dialek yang berbeda. Kalau kita di Indonesia kan kita sama-sama pakai bahasa Indonesia untuk bahasa kesatuannya, tapi kan dari Sabang sampai Merauke kan kita dialeknya beda-beda, ada yang medoknya ini itu, ada yang kayak gitu-gitulah. Nah, yang keempat di sini itu bahasa Rusia. Yaps. Apa bahasa Rusia itu yang di Masya and the Beat itu enggak sih? Kayaknya iya ya. Nah, bahasa Rusia ini memang susah, kayak tulisannya itu aku pernah belajar lah itu bingung dan nggak aku terusin. Terus kayak intonasinya itu juga bingung. Yang bisa bahasa Rusia di sini atau yang tertarik belajar bahasa Rusia atau yang punya aplikasi untuk mempermudah kita belajar bahasa Rusia, tulis komen di bawah ya.
Dan yang kelima adalah bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu tergolong sulit sih. Dulu di SMA aku juga ada kayak ekskul atau tambahan bahasa-bahasa gitu. Nah aku dulu itu ikut yang Jerman itu kalau nggak salah, tapi ya itu nggak bisa-bisa. Terus ada juga yang Jepang, teman-teman aku itu di Jepang ikut bahasa Jepang gitu loh, bukan teman-teman aku itu ikut bahasa Jepang bukan di Jepang. Nah mereka ikut, kayaknya mereka juga ya lumayan sih, kayak ngikuti gitu loh, kayak ya bisa sih bahasa Jepangnya. Kalau aku lihat di sini kan banyak orang juga yang sekolah di Jepang, kayak Jerome Pauline juga bagus bahasa Jepangnya. Di sini kalau menurut aku tergolong sulit karena seperti bahasa Cina, Korea gitu ya, kayak tulisannya kayak ada aturan-aturan tertentu, nada dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau di sini itu tertulisnya itu dia teman-teman, 5 bahasa yang sulit menurut sumbernya aku baca di Google. Emang susah sih, tapi inget, gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Apapun kesusahannya kita bisa atasi. Gitu ya. Menurut aku kita boleh-boleh aja kok belajar 5 bahasa yang menurut Google paling sulit itu. Karena menurut aku ya, kalau misalkan kita bisa dari salah satu bahasa tersebut, keren dong kita. Bener gak? Kita keren kan? Maksudnya bukan sombong sih, maksudnya itu kan buat nambah potensi di dalam diri kita ya, kayak gitulah. Ya udah ya, bye bye, see you next time. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis.